Bung, ini hadiah terindah dari Bung buat Abah. Abah gak minta duit Bung kalau Bung udah kerja nanti, tapi ini akan Abah pegang sebagai hadiah dari Bung buat Abah sama Umi. Ini yang jadi hadiah terindah dan Abah pajang di depan Rasulullah nanti kalau Abah mati, Bung. Bikin anak kita seperti itu tanpa disuruh, supaya Allah tahu dan Rasulullah tahu kita cinta dan patuh sama Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Pada suatu saat kita akan ada di tempat yang matahari cuma sejengkal, dan di saat itu tidak ada yang lain yang menolong kita selain kecintaan kita kepada agama Islam. Ingat aja bahwa itu akan terjadi, matahari cuma sejengkal. Ketika matahari sejengkal di atas kepala saya, bagaimana anak saya? Apakah saya terkumpul dengan dia? Apakah istri saya ada sebelah saya? Apakah mami saya ada di depan? Apakah bung, usi kakak saya ada di belakang? Apakah mertua saya ada? Paling tidak baca ayat Quran 1 hari 2 ayat, 3 ayat, insya Allah 1 tahun selesai. Nggak perlu hafal, khatam aja dulu ya. Khatam aja Quran, baca aja dulu, baca. Insya Allah tahun berikutnya baru kita hafal, insya Allah, Ustaz. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Morowali Utara, Morowali Utara, Sukransa, Morowali Utara, Luwu, untuk datang dan ada penuntunan syahadat dan juga sunatan massal bagi berapa itu Ustaz Tauhid? 250-an orang suku Ta'awana, suku Ta'awana, Tahu Ta'awana, itu di Morowali Utara. Kita naik waktu itu 12 jam sekitar. Jadi pakai mobil yang lewat jalan yang wah luar biasa, Allah berkahi. Kita dorong mobil masuk terperosok ke tanah, dan kita jalan kaki, mobil jalan sendiri, kita jalan sendiri. Lalu kita sambung dengan motor, dan kita turun motor, naik motor, kita dorong motor, sampai akhirnya sudah tidak bisa lagi naik kendaraan, kita jalan kaki. 12 jam perjalanan dari Morowali Utara menuju ke Tahu Ta'awana, satu suku. Dan alhamdulillah Allah izinkan pada saat itu 250 orang mengucapkan syahadah. Dan prianya langsung ada dokter, alhamdulillah ya Ustadz Ipung, ada dokter di Hitan yang prianya saat itu juga. Dan ditinggalkan beberapa orang ustadz untuk mereka belajar Islam dan belajar ngaji. Wah, luar biasa bersama Hagia Sophia ini. Luar biasa. Jadi kita datangi saudara kita. Wih, itu hutan asli, Ustaz. Wih, airnya bening sekali. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu hutan yang benar-benar murni hutan.
Ustadz Ipung sama saya di belakang naik mobil bak waktu itu, dan ada pengalaman yang tak terlupakan sampai sekarang. Ada seorang bapak dari suku tersebut dan istrinya dan anak 2. Bapak ini sedang menggendong babi kecil. Lalu beliau melihat ke Ustadz itu di atas gini, jadi kita pegang di belakang itu. Ustadz Ipung lihat beliau gitu, dia lihatnya gini, marah dia kalau ada orang asing, marah dia, tidak suka ada orang asing datang. Tapi alhamdulillah, pendekatan dan luar biasa indah sekali. Akhirnya kita bisa dapat menuntun syahadat waktu itu kurang lebih 250 orang. Satu suku itu. Alhamdulillah. Pulang ke Jakarta dengan luar biasa diberkahi Allah. Kita sudah masuk, lihat saudara, di daerah pedalaman. Lalu di Jakarta bersama Ustadz Ipung juga. Lalu di Malang ya waktu itu, di Malang. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kepada para ustadzku, tuan guruku yang baru bergabung setelah sholat isya, saya ini tidak membawakan kajian yang menyerang, menghina, menistakan, menodai agama lain, iman kepercayaan lain di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini. Tidak. Ini semata-mata hanya kesaksian dari seorang yang tidak lahir dalam keadaan Islam, lalu memeluk Islam, dan insya Allah paparan testimonial saya ini ilmiah, karena saya haturkan paparan ini dengan didukung oleh bukti-bukti yang bukan dari Al-Quranul Karim, melainkan dari kitab suci agama saya yang lama, supaya saya tidak disalahkan atau orang mempersalahkan Al-Quran Karim, supaya nyata bahwa dalam Islam itu la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu fama yakfur minal ghayyi fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Tidak ada paksaan dalam beragama, apalagi beragama Islam. Dan nyata kepada kita semua insyaallah bahwa Kainama ini menerima berkah seperti clue atau petunjuk-petunjuk, poin-poin yang ditunjukkan dari kitab saya yang lama dulu sebelum saya berislam, dan menyatakan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madin. Sadaqallah wa sadaqallahu al-azim. Kita sambung ya, insyaallah. Baik, berikutnya adalah imamat biasa. Pasal 10 ayat 9, maaf. Imamat pasal 10 ayat 9. Terus kita sambung terus nih. Tadi sudah, tauhidnya sudah, tata ibadahnya sudah, pola ibadahnya sudah, liturginya, dan apa-apa yang dilarang sudah, dan sekarang terusannya. Imamat pasal 10 ayat 9. Fadal Ustaz, akhi. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketepatan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Baik, syukran Ustaz. Ketetapan yang berikutnya yang selamanya turun-temurun dari Allah kepada manusia adalah tidak boleh minum khamar. Tidak boleh anggur. Apalagi anggur dibawa masuk ke dalam rumah ibadah. Mati, itu betul. Supaya engkau jangan mati. Mati di sini bukan secara fisik, Ustaz. Rohnya mati, karena dia tidak bisa lagi. Orang yang khamar, orang yang mabuk ya, biasanya dia kontrol ya, nggak kontrol, dia nggak bisa kontrol lagi. Berada di bawah kesadaran gitu. Dia tidak bagus kesadarannya, sense-nya tidak bagus. Itu yang disebut mati. Karena dia tidak sadar bahwa dia sedang dikasihi dan sedang disayangin oleh penciptanya, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak perlu lagi, dia tidak merasa perlu untuk datang ketika dipanggil oleh suara adzan. Dia datang, ya Allah aku datang, kau panggil aku mau bilang bahwa aku cinta engkau ya Allah. Sholat itu bukan untuk dapat rezeki uang, bukan Ustaz.
Sholat itu bukan untuk dapat sesuatu dan nanti jadinya, soalnya kalau sholat dihitung-hitung itu jadinya nanti mengeluh sendiri. Gilu, tapi aku sudah ada perlu, tapi aku rajin sholat, kok kayaknya nggak dijawab-jawab gitu, mengeluh. Sholat itu bukan untuk itu. Sholat itu datang bilang, Allah I love you. Pernah nggak sebagai anak datang ke mami papi tanpa dia minta, tiba-tiba kita datang, udah lama gak ketemu, tiba-tiba kita datang, lalu bisikin cium dia, nggak usah kasih uang 18 juta, nggak usah lah, udah lama gak datang gitu, tapi tanpa dia minta kita datang, udah lama gak ketemu, 2 bulan 3 bulan, lalu cium dia, papi mami, lalu bisikin, papi I love you. Senang gak orang tua? Orang tua gak minta duit dari anaknya, beneran, sumpah. Biar kata susah, orang tua diem aja, beneran. Yang dia minta apa? Ketika anaknya memperlihatkan bahwa anaknya cinta sama papinya dan maminya, wah, itu kebahagiaan yang luar biasa itu. Karena anak sekarang lebih banyak begini nih Ustadz, maaf, mojok aja di kursi gini. Begitu pulsa udah habis baru teriak, Papa, beliin, gimana habis pulsa nih? Gantiin ini gadgetnya yang bagusan lagi supaya aku bisa main lebih enak. Baca Quran lu nggak pernah, bilang sayang sama papa mama nggak pernah, kuota aja minta, paket minta diisiin. Papi mami, ini yang muda-muda ya, 18 tahun ke bawah lah, 20 tahun ke bawah. Papi mamimu tidak minta uangmu, papi mamimu tidak begitu penting bagi kamu untuk jadi YouTuber yang ngetop apa bukan, nggak penting buat papi mami. Papi mami nggak butuh kamu jadi artis besar, dikenal seluruh Indonesia, bahkan dikenal oleh para malaikat maut, bukan. Ya, nggak penting buat papi mami. Papi mami butuh anak yang pada saat papi mami mati nanti, anak itu duduk di sebelah nisan lalu mengirimkan doa buat papi mami. Maka itu jangan dibanyakan main Mobile Legend, karena Mobile Legend membuat engkau jauh dari Al-Quranul Karim. Boleh nggak? Berarti nggak boleh. Ustadz bilang Ustadz melarang YouTube. Enggak boleh. Jadi YouTuber, siapa bilang nggak boleh? Boleh, boleh. YouTuber yang mana? YouTuber yang memperlihatkan kepada orang bahwa dia adalah YouTuber yang takut akan Allah dan cinta Rasulullah. That is the real YouTuber. Nggak penting viewersnya cuma sedikit, nggak penting yang subscribe cuma sedikit, nggak penting iklannya sedikit, nggak penting yang klik loncengnya sedikit, nge-like-nya sedikit, viewernya nggak banyak, nggak penting. Yang penting ada sesuatu yang disampaikan supaya orang tahu bahwa dia adalah YouTuber yang takut akan Allah dan cinta Rasulullah, supaya insya Allah pada saat kita mati, kita ngumpul di telaganya Rasulullah, tidak terpisah-pisah. Papi, mami, anak, menantu, besan, mertua, kumpul semua. Lalu ketika Rasulullah tanya, hei Ambon Kainama, mana anakmu? Allahu Akbar, Rasulullah, ini anak saya. Lalu Rasulullah bilang, hei anaknya Kainama, papi sudah ajar apa? Ajar apa Rasulullah? Sudah berapa ayat Quran yang diajarin papi? Papi nggak pernah ajar, mati maho. Tapi alangkah bangganya ketika bilang, Rasulullah, aku anaknya Kainama yang ajar dia untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kemarin anak saya telepon, ada Ustadz Ipung, lalu dia bilang, Ustadz Ipung, aku sudah selesai surat Nuh. Dia sudah selesai hafal surat Nuh. Allahu Akbar. Bapaknya baru tahu surat Nuh ketika umurnya sudah tua. Pada suatu kali saya pulang dari Jonggol, naik motor, lalu saya parkir motor kan. Saya parkir motor, saya kemana-mana pakai motor. Jadi saya anak bikers. Tulang, lalu setelah mandi, setelah sholat, lalu Ata nih anak saya bilang, Winnie, Abah, dia panggil saya Abah. Abah duduk gitu. Apa sih ini? Ya duduk aja, duduk. Waktu itu umurnya 4,5 tahun.
Abah duduk, ya duduk. Terus dia mulai gini, ini dia mau baca Quran nih. Dia hafal. Dia baca Ar-Rahman. Dan full Ar-Rahman. Pada saat dia umur 4 tahun dia sudah selesai hafal juz amma. 4,5 tahun itu dia kayak perform gitu buat saya. Dan saya nangis. Kenapa? Karena saya tahu Ar-Rahman ketika saya tua. Dan Allah mewakilkan itu kepada anak saya. Dan dia kasih Ar-Rahman buat saya dan saya nangis. Saya bilang, Bung, saya panggil dia Bung. Bung, ini hadiah terindah dari Puk buat Abah. Abah gak minta duit Bung kalau Bung udah kerja nanti. Tapi ini akan Abah pegang sebagai hadiah dari Bung buat Abah sama Umi. Ini yang jadi hadiah terindah dan Abah pajang di depan Rasulullah nanti kalau Abah mati, Bu. Bikin anak kita seperti itu tanpa disuruh, supaya Allah tahu dan Rasulullah tahu kita cinta dan patuh sama Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut. Setelah imamat kamar tadi, kita pindah sekarang. Kita sudah tahu urut-urutannya. Tidak pernah ada agama yang lain. Hanya ada satu agama. Islam? Tidak. Saya tidak pernah bilang Islam. Dari dulu cuma ada satu agama. Yang ciri-cirinya, sekali lagi, ciri-cirinya diberikan oleh pencipta itu sendiri. Yang satu. Namanya Allah, tidak pernah berubah. Tadi kita baca. Allahnya satu, Tuhan. Minta disembah ke Dia saja. Yang lainnya bukan Tuhan lagi, tapi utusan. Ya, jelas ya. Tuhannya satu, namanya Allah, Dia Ehad. Bukan saya yang ngomong. Kitab saudara kita yang sebelah itu yang bilang. Ya, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad, Ehad. Itu tidak pernah tiga, tidak pernah. Ehad, Ehad, Ehad. Udah ya, itu ciri pertama. Penyembahan kepada Tuhan yang Ehad dan tidak boleh diduakan. Tidak boleh ada yang lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bahasa Hebrunya. Lo Adonai Leha Elohim Achirim Alpanai. Sekali lagi. Lo Adonai Leha Elohim Achirim Alpanai. Jangan ada yang lain, hanya aku saja. Allah bilang begitu di dalam kitab saudara kita tersayang. Itu standarnya. Standar kedua, kalau laki-laki berkhitan, perempuan berhijab. Ada lagi sebetulnya aturan untuk dapat menstruasi, melahirkan, ada lengkap. Termasuk juga laki-laki yang ingin poligami, ada. Ayo serius diatur. Ini udah mulai curiga ibu-ibu. Aduh. La, suami gua sebelah mana katanya. Bandai. Diatur, serius, nggak bohong saya. Ada aturannya, ya. Tuhannya satu, penyembahan tidak boleh sama yang lain. Laki-laki pria itu berkhitan pada usia tertentu yang sudah ditentukan. Lalu wanita berhijab, tidak makan makanan haram, tidak minum khamar. Kalau memasuk rumah ibadah lepas alas kaki, tadi kita udah baca, berwudu dan lakukan gerakan-gerakan seperti itu. Sudah ada 2000 tahun yang lalu, sudah ada. Ayolah, lanjut ya. Lalu dengan tatanan seperti itu, dengan ciri-ciri agama seperti itu, kita mau ikut yang mana? Tuhannya satu, namanya Allah, sholat, lepas alas kaki, wudu, nggak makan daging babi kecap, nggak makan RW, guguk, rica-rica, nggak minum kamar. Kok tahu sih Ustadz? Iyalah dulu kan gue makan. Bukan cuma makan Ustadz, bikin saya dulu. Orang Ambon bilang toki. Toki dulu, toki. Toki dogi. Tidak semua orang yang boleh toki dogi, karena dogi itu dulu katanya astagfirullahaladzim, dogi itu kalau ditoki bunyi dia kaing, dagingnya nggak enak katanya. Jadi mesti yang tahu selah tak,
selesai. Pakai martil. Jadi anak ampun. Astagfirullah. Astagfirullah. Naudzubillah. Ini kok fasih banget sih Ustaz? Ustaz fasih banget, pengalaman pribadi. Aduh, astagfirullah. Tidak makan makanan haram, tidak minum khamar, dan yang pasti adalah dia adalah seorang yang melakukan gerakan itu tapi sudah disempurnakan. Ustadz boleh minta tolong Yohanes biasa, Yohanes spasi 14:15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kita langsung masuk ke intinya nih. Intinya temanya adalah seperti yang Ustadz Ipung bikin judul, Kainama memeluk Islam karena disuruh Yesus. Betul Ustadz? Disuruh Yesus. Ustadz, fadal. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, terima kasih Ustaz. Saya dengar dia ngomong begini. Hei Kainama Ambon, kamu cinta aku enggak? Cinta Yesus. Ada lagunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia nangis kalau saya nyanyiin. Ingat waktu dulu duduk paling belakang gereja, nggak pernah persembahan. Begitu udah mau persembahan dia ke belakang. Kalau tanggok persembahan udah mulai ada tanggok Ustadz, kalau di gereja tuh ada tanggok. Tanggok itu lewat gitu. Dia udah tahu lagu ini pasti persembahan, dia ke belakang. Jadi kalau cinta Yesus harus ikuti perintahnya. Berikutnya ayat 16. Jadi tadi Yohanes pasal 14 ayat 15. Kita ikutin, kita tidak boleh comot-comot ayat, tidak boleh. Harus ikutin urutannya. Habis 14, 15, pasal 14 ayat 15, lalu sekarang 16. Fadal Ustaz. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oke. Yesus akan minta kepada Allah untuk memberikan kepada orang-orang pengikutnya seorang penolong yang lain yang sama seperti dia. Seorang, bukan Roh Kudus yang dipercaya oleh saudara kita, bukan. Menurut itu seorang seperti dia, seorang. Dalam bahasa aslinya another parakletos, seorang penolong yang lain. Sama seperti dia penolong umatnya, menolong orang. Dia akan minta, akan datang nanti. Nah Ustadz, sekarang Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ini udah mau sampai ujungnya. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Ya, fadal Ustazi. Akhi. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baik. Kalau nggak salah ada 7 kali. 7 kali disebut ia. Dalam bahasa Inggrisnya he. He itu ia laki-laki. Yang akan datang ini ia laki-laki. He. And when the Comforter will come, He will guide you into the whole truth. Dia akan datang kepadamu, laki-laki ini, dan akan menuntun kau kepada seluruh kebenaran. Nah, di dalam bahasa aslinya, di depannya tadi Ustadz apa? Afwan. Yang Ustadz baca 16-13 itu yang paling depan. Dan apabila apa tadi tuh? Nanti saya ini dalam bahasa Hebrew. Dan apabila 16-13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Baik, syukran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Bahasa Ibraninya itu pelan-pelan. Ini pelan-pelan, kita udah masuk ke ininya, intinya. Bahasa Ibraninya adalah Feruah Ha'ehmed. Feruah Ha'ehmed. Ya, kita nggak bisa pastikan juga. Kita tidak boleh ngambil kesimpulan. Ini gambaran aja.
dari kata-kata Yesus, bahwa engkau harus turut semua urut-urutan agama yang aku kasih tahu sama kamu tadi dari awal, dari ehad itu, dari Allah yang ehad, terus sampai tata ibadahnya, sampai aku kasih tahu siapa yang akan membawa kamu ke dalam semua kebenaran itu. Namanya Feruah Ahmed. Saya waktu baca ini saya tidak, enggak, ini bukan. Ustazi, kita ada satu hal yang kita bisa ini agak panjang. Ketik Song of Songs, sekali lagi, Song, S-O-N-G, Song, spasi of, spasi Songs, pakai S. Yang pertama nggak pakai S, yang kedua pakai S. Songs of Songs 5 in Hebrew. Songs of Songs 5 in Hebrew. Klik. Ini ada kitab dalam bahasa Ibrani. Songs of Songs 5 in Hebrew. Nanti kita klik, ada pilihannya banyak. Pilihnya ada tulisan M-E-C-H-O-N. M-E-C-H-O-N. Mekon Mamre. Ada? Klik. Diklik itu Mekon Mamre. Mekon itu nama tempatnya, fasilitasnya. Mamre adalah nama kota di Hebron, dekat dengan makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebron, Mamre. Jadi klik yang Mamre ya. Klik udah. Nanti kebuka ada angka 5 besar. Di sebelah kiri ada tulisan urak-urak, kayak cacing, betul? Ada yang bisa baca itu? Enggak lah katanya. Ya iya, cuma tanya juragan. Cuma tanya Ustaz. Itu huruf Ibrani. Itu huruf Ibrani. Sebelah kanannya bahasa Inggris. Ada angka 1, betul? Geser ke bawah, scroll ke bawah sampai dapat angka 16 terakhir. Scroll ke bawah sampai dapat angka 16 terakhir. Sudah? Oke, baik. Ustaz nanti bisa dikasih lihat ya. Sebentar Ustaz, afwan. Saya angka 16. Ya udah, angka 16-nya sudah ada. Nanti Ustaz boleh kasih tahu ya. Nanti setelah dikasih tahu Ustaz ini nanti disebarkan ya. Oke, ada satu kata yang diblok. Ada satu kata yang diblok. Sebentar. Ini yang diblok. Ustaz nanti kasih tahu. Diblok aja dulu. Diblok ya. Ustaz Afwan. Sini saya kasih tahu. Nanti dikasih tahu ya. Jadi enggak ilmu tuh enggak berhenti enggak. Semua harus tahu ya. 16 ini diblok. Ini. Yang diblok ini, kasih tahu. Yang diblok ini, yang diblok. Ya, kasih tahu Ustaz. Syukran Ustazah, syukran. Ya, terus ke belakang. Terus semua yang pakai HP kasih tahu. Yang diblok yang mana? Ya, yang diblok yang mana? Iya. Huruf Ibrani baris kedua yang seperti kursi itu. Saya pakai apa ya? Itu aja disebar. Itu bagian itu diblok. Bagian yang itu diblok. Serius ini masalah serius soalnya. Jadi saya nggak mau kalau hanya separuh-separuh. Harus tuntas. Terus sampai ke belakang. Huruf yang mana yang diblok? Itu tuh. Ya, jadi mem, het, mem, dalet, im. Ada 5 huruf pakai koma itu. Ada koma kecil di atas. Diblok gitu. Diblok. Sudah? Ya, diblok ya. Semua, sampai semua dapat. Saya nggak mau separuh-separuh. Saya nggak mau. Semua dapat. Diblok. Ya, sudah diblok dulu. Jangan diapa-apain, diblok aja dulu. Mem, het, mem, dalet, im. Itu diblok dulu. Mem, het, mem, dalet, im. Itu diblok. Ada berapa huruf itu? Ada kayak koma kecil itu.
Terakhirnya kayak kotak roti hurufnya, bentuknya. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Itu bacanya bukan dari kiri ke kanan. Bacanya dari kanan ke kiri. Karena bahasa Ibrani sama dengan Arab. Bacanya dari kanan ke kiri. Udah? Semuanya sudah? Kalau sudah diblok, copy atau salin. Copy atau salin. Sudah? Keluar dari situ, buka Google Translate. Google Translate. Google Translate. Sekali lagi, Google Translate. Sudah? Google Translate itu kan ada dua kotak tuh. Dua kotak besar tuh. Sebelah kiri Inggris, Indonesia. Ada tuh kan? Inggrisnya diganti Ibrani atau Hebrew, Hebrew. Yang bahasa Inggrisnya diganti Ibrani atau Hebrew, diganti. Sudah? Sebelah kanannya diganti Arab. Sebelah kiri Ibrani atau Hebrew, sebelah kanan Arab. Kalau sudah, masukin yang tadi di copy paste itu. Masukin di situ, dipastekan di situ. Lihat hasilnya bahasa Arabnya apa. Kasih tahu ke saya. Allahu Akbar. Jesus menyuruh saya mengikuti. Saya ya, saya tidak suruh orang lain. Tidak, ini untuk saya. Jesus menyuruh saya untuk mengikuti tatanan agama yang Tuhannya satu, ibadahnya seperti itu, melalui orang yang namanya Muhammad. Demikian Ustaz. Aku tidak masuk Islam sembarangan, karena Islam itu mahal. Islam itu mahal Ustaz. Islam itu mahal. Kalau antum sudah lahir dalam keadaan Islam, jangan sia-siakan. Jangan sembarangan. Untuk dapat Islam itu mahal, saudaraku, para tuan guruku, puan guruku. Banyak orang Islam suka sembarangan. Nggak apa-apa ucapkan Natal. Bukan soal pengucapan Natalnya, saudaraku, tuan guruku, puan guruku, bukan. Tapi antum orang Islam nggak ngerti itu Natal itu apa. Jangan campur baurkan kesoktahuan antum dengan agama orang lain. Kalau tidak menyebutkan selamat Natal, bukan tidak toleransi, tapi justru sayang, menghormati. Kenapa kamu tidak mengucapkan selamat Natal? Aku menghormati. Saya nggak ngerti itu ibadahnya dia. Itu mulia buat dia. Saya di luar aja. Saya jangan so tahu masuk ke situ, jangan. Karena saya sayang, saya nggak mau bilang selamat Natal. Karena itu adalah segala sesuatu yang suci untuk saudaraku Kristen dan Katolik. Aku tidak. Pada saat Natal yang lahir adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi, Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan lahir. Kalau di aku tidak ada iman seperti itu. Karena aku sayang padamu, aku hormat padamu, aku tidak mengucapkan selamat. Aku hanya bergembira, bersuka cita karena engkau punya hari raya. Silakan, aku tidak ganggu. Tapi aku tidak berani bilang selamat Natal. Saya loh Kainama, saya tidak ajarkan begitu kepada enggak. Saya Kainama, saya berhenti mengucapkan selamat Natal karena saya sayang mereka. Keluarga saya masih Kristen, Ustaz. Baru kakak saya, Bung Nyong, yang syahadat. Yang lainnya belum. Tapi kenapa kita masih akur? Karena saya tahu menempatkan diri. Toleransi itu yang benar gimana. Saya tidak ikut-ikut ibadah mereka. Karena saya nggak ngerti. Itu bukan bagian saya. Jangan sampai ada orang Islam yang so tahu ambil bagian dalam ibadah. Itu bukannya toleran. Itu injak-injak agama mereka, injak-injak ibadah mereka. Nggak seagama, nggak seiman, main masuk-masuk bakar lilin. Dibilangin marah. Kainama dimarahin, serius. Kainama mengajarkan anti toleransi radikal. Enggak, saya nggak ngajarin. Ini saya gitu loh. Ini saya. Karena Natal itu buat saya adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Pernah dengar? Makanya jangan so tahu ngucapin selamat Natal. Gua aja yang tahu nggak mau. Ini orang so tahu, gua dimarah-marahin. Asli Pak. Kainama anti toleransi, menyebarkan radikalisme, bibit-bibit terorisme. Terorisme kok makannya pecel lele gitu.
Dies Natalis Solis Invictum Deo. Pernah dengar? Pernah dengar Yule Fest Saturnalia? Pernah dengar? Pernah dengar Krampus? Apa Pak Krampus? Ya? Apa itu? Bukan kampus. Oh my God. Kata anak sekarang, capek deh katanya. Krampus, Krampus. Krampus, pernah dengar? Oke, baik. Pernah dengar MYRA, Myra? Pernah dengar? Jadi jangan so tahu bilang selamat Natal. Pernah tahu arti soteria? Pernah dengar? Belum. Udah, makanya udah stop, jangan so tahu. Gini, Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies artinya days, hari. Natalis artinya birth, born, lahir. Sol nama dewa, nama setan yang diangkat menjadi dewa. Sol invictum, uninfected, immortal. Sol yang tidak bisa mati. Dia adalah Deo, dia adalah Tuhan. Jadi kalau mengucapkan selamat Natal berarti selamat ya, engkau punya Tuhan yang namanya Sol. Dies Natalis Solis Invictum Deo. Putra, mitra, dewa, matahari. Tanggal 25 Desember. Perayaannya dari mulai 17 Desember sampai 25 Desember, ujungnya, puncaknya. Namanya Yule. Y-U-L-E. Yule Feast. F-E-A-S-T. Saturnalia. Saturnalia menyembah dewa Saturnus. Dewa Saturnus ekuivalen dengan dewa Kronos. Ustadz ketik Kronos, kita tutup sekarang. Kita tutup. Ustadz ketik Kronos. Ustadz bisa bantu gak kasih tahu ke Ustazah? Kronos, ketik Kronos di Google kosong. K-R-O-N-O-S. Kronos, ketik. Lalu enter, pilih gambar Kronos, gambarnya. Klik gambarnya Ustadz, itu Kronosnya. Gambar, ada kan pilihannya tuh. Oh, iya. Picture, gambar. Ada? Ustadz ada? Kasih lihat. Gambar apa Ustadz? Gambar kakek-kakek lagi ngapain? Makan apa? Makan bayi. Kasih tahu. Itu ulang tahun dia tuh. Itu ulang tahun dia, selamat ya. Kasih tahu. Ini kain nama, bukan ngajarin supaya nggak boleh bilang itu, enggak. Oke, udah, ya. Ketik keluar dari situ, ketik Krampus, Krampus, Krampus. Lalu klik lagi gambarnya. Kasih tahu Ustaz. Krampus. Udah tahu? Udah, alhamdulillah. Enggak, ini lagi ini. Klik gambar sudah? Ini. Gambarnya apa itu? Ada sebentuk makhluk bawa keranjang, di belakangnya apa itu? Anak kecil. Itu perayaan Natal pertama kali untuk memperingati Krampus. Maka itu ada lagu Natal begini. Maaf, jangan marah. Saya di dalam masjid, saya mohon izin, jangan marah. You better watch out, you better not tough, you better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Santa Claus itu punya list, punya catatan. Checking it twice. Dia memeriksanya berkali-kali. Gonna find out. Dia akan mencari tahu who's naughty and nice. Siapa yang nakal, siapa yang enggak. Santa Claus is coming to town. Siapa ini Santa? Dia punya catatan, anak mana yang nakal, anak mana yang tidak. Emang dia Tuhan? Dia mengeceknya berkali-kali. Hey, jangan nakal ya, jangan nangis nakal ya. Nanti kita jaga-jaga. You better watch out. Kita berjaga-jaga. Kok berjaga-jaga? Emang yang datang siapa? Santa Claus is coming
Cucau. Masa kita berjaga-jaga nggak nakal karena Santa Claus yang mau datang? Kita tidak nakal karena kita cinta Allah. Berarti dia mau mengambil alih kekuasaan Allah. Namanya Krampus. Selamat menikmati. Selamat menikmati ya. Jadi kita nunjukinnya gimana? Kasih duit orang yang Natalan. Daripada kita cuman selamat Natal ya, nggak ngasih apa-apa. Udah kita dosa, kita apa ya? Enggak, tapi kan ini merayakan kelahiran Isa. Kalau ada orang yang bisa kasih tahu bahwa 25 Desember itu betul kelahiran Isa ke saya orang yang pertama mengucapkan selamat Natal. Bapak gereja aja namanya Clementinus dari Alexandria. Clementinus dari Alexandria. Dalam bukunya Stromateis tulis, Yesus lahirnya antara 20 atau 21 April atau 20 sampai 25 Mei. Hari Yesus itu bulan Pagan. Bulannya zaman dulu disebut Pagan. Sekarang ini disebut 21 April. Kita merayakan 21 April itu hari apa? Terus Kainama dimarahin aja. Ini gimana sih? Jangan gitulah. Yuk kita cari tahu. Jangan so tahu. Ya. Orang yang tidak mengucapkan selamat Natal bukan anti toleran. Justru dia sayang. Karena Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Tidak pernah. Yang ngomong siapa? Bapak gereja. Orang Islam kok so tahu Bapak gereja? Iya, karena orang Kristen nggak pernah tahu. Maka itu kita sebagai orang Islam, saya kasih tahu. Kalau nggak mau dengerin ya nggak apa-apa, gue nggak rugi. Gue cuma kasih tahu doang. Aku hanya menjalankan perintah nabiku di dalam Al-Quranul Karim. Fazakir inama anta muzakir. Saya hanya menyampaikan. Kau tidak ikut ya tidak apa-apa. Emang saya pikirin? Enggak. Saya cuma bilang. Bapak gerejamu namanya Clementinus dari Alexandria bilang Yesus lahir 21 April. Berarti sama dengan ibu kita. Bukan salah saya. Demikian, jika ada salah-salah kata atau tingkah lakuku yang kurang berkenan, mohon maafkan aku. Tolong doakan Kainama supaya bisa tetap berjalan, berkeliling, mengikuti kemauan Allah bersama dengan Ayah Sofia untuk mengabarkan kebenaran, bukan untuk bikin orang jadi Islam atau terpecah belah di negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Karena saya bersama Ayah Sofia diminta dan diajar, sekali lagi diminta dan diajar untuk patuh kepada pemerintah Republik Indonesia, menghormati Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24E dan pasal 29 serta pasal 156A. Kita tidak boleh keluar dari situ. Harus punya tema. Apa temanya? Testimonial scientific speech. Paparan kesaksian secara ilmiah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan sekarang kan lagi ngetren Islamophobia sama Islam kafah. Itu menurut Ustaz itu bagaimana itu? Kan Islamophobia kan sering menggembar-gemborkan intoleransi itu, mohon penjelasan. Syukran Ustaz. Kurang lebih 4 hari yang lalu Tuan guru kita di Jakarta memberikan kabar yang luar biasa. Ya walaupun itu kecil ya, tapi luar biasa loh, dahsyat. The House of apa? The House of Public apa? DPR-nya Amerika ya. DPR-nya Amerika itu mengesahkan rancangan undang-undang tentang memerangi di seluruh dunia ini orang yang punya paham Islamophobia. Karena ternyata itu tidak berguna. Itu dibangun di atas dasar emosional segelintir orang dan sesaat. Tidak beralasan. Jadi Islamophobia tidak beralasan, Ustaz. Ya. Berdiri di atas kata intoleransi. Tidak ada toleransi. Toleransi yang mana? Tidak pernah dikasih standar toleransi itu apa? Tidak pernah. Sehingga bagaikan Islamophobia ini berdiri di atas sesuatu yang semu. Hanya untuk menekan, karena kebenaran Islam tumbuh di Eropa dahsyat, Ustaz. Eropa udah luar biasa. London itu disebut Londonistan. Udah pernah dengar? Londonistan. Karena Islam luar biasa, gereja dibeliin sama orang Islam, dijadiin masjid.
Di Belanda itu, ya, di mana-mana lah di Belanda, ada di Amsterdam, ada di Nederland. Kemarin kita baru ngobrol sama oma dan tante yang ada di kajian Muslimin Europe ada kajiannya setiap hari Kamis malam Jumat. Saya ada diundang untuk isi kajian jamaah Islam Indonesia yang ada di Belanda sudah puluhan tahun, dan mereka bilang di Belanda, wow, pertumbuhan Islam, orang minta syahadat bukan untuk menikah, bukan, tapi untuk sungguh-sungguh cinta Rasulullah. Belgia, Inggris, Belanda, perbatasan Jerman di Aachen, wah luar biasa, Sat. Mereka sudah mulai tahu anti toleransi itu dibangun untuk apa? Memberi energi kepada terminologi itu tadi, Islamofobia, dan terminologi untuk apa kata toleransi tidak pernah ada standarnya. Emang kita pernah dengar? Nggak ada. Pokoknya yang tentang Islam itu pasti anti toleran. Anak muda celana cingkrang dikit, jidat hitam, pakai jenggot, lebih sering nongkrong di masjid, hati-hati tuh calon teroris. Para ustazah pakai burqa, ya, orang takut bubar. Sebentar lagi meleduk. Itu sengaja ditanamkan. Untuk apa? Untuk membendung kebenaran Islam. Kalau bisa mengurangi, kalau bisa bikin takut umat Islam. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mulai awal tadi panjenengan membahas tentang kejadian, kitab kejadian. Di salah satu kitab kejadian ada kata-kata. Iya. Menurut Injil. Nah, bukan Injil, Alkitab menurut Ya, Bible ya. Allah waktu itu berbicara, marilah kita menciptakan manusia Ya. sesuai dengan gambar kita. Iya. Kalau ada dialog memakai nama kita, Iya. berarti ada dua pribadi. Oh enggak, saya nggak mau bilang dua, banyak. Ya, makanya. Tanggung dua. Kira-kira Iya. siapa kita? Ya. Ya. Menurut Baik. terus dengan ada satu lagi ketika Nabi Adam menghadap Allah Ya. untuk meminta maaf, Allah menunjukkan Muhammad di alas. Ya. Korelasinya dengan kejadian itu seperti apa? Allahu Akbar. Syukran katsiran. Sayang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz boleh minta tolong baca Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Karena beliau ambil dari itu kata nahnu di dalam kejadian itu siapa? Gitu. Supaya saya neranginnya enak dan cepat gitu. Kasihan ini udah makan malam, waktunya lewat. Kejadian 6 ayat 1. Jadi ada pertanyaan tentang ayat, kita harus jawab dengan ayat supaya kita tidak dibilang asumsi. Kejadian 6 ayat 1. Iya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak Baik. jumlahnya. Kejadian ini nih Ustadz jawabannya. Tadi ditanya siapa nahnu itu? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Baik. Ini gambarannya setelah manusia diciptakan. Ternyata ada yang diciptakan sebelum manusia. Siapa dia? Ini dijawab. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak dan jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Syukran. Ada manusia yang bertambah banyak dan punya anak-anak perempuan yang cantik, sementara di atas sudah ada anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Maka itu dibilang kalau kita ini ada dua, bagaimana? Enggak, saya bilang bukan dua, banyak. Dan itu tidak pernah mengganggu keesaan Tuhan, yaitu Allah. Ketika dia berkata, mari kita membuat manusia menurut gambar kita. Bukan gambar kita maksudnya mirip dengan Allah, tapi ketika manusia bikin rumah aja pasti ada rancangan, betul? Ada gambar merancang. Nah, setiap ciptaan yang diciptakan Allah itu Allah menghormati mereka dan
Ada hak mereka untuk memberikan masukan kepada Allah. Masalah keputusan itu hak prerogatif Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan. Itulah hebatnya Allah. Allah tidak pernah menganggap remeh ciptaannya. Ciptaan-ciptaan yang dalam bentuk roh itu, sebelum manusia jadi, dia tanya dulu. Ada malaikat, ada bentuk roh lain, kan kita nggak tahu karena kita belum ada. Yang hanya dibilang sebagai anak-anak Allah, artinya ciptaan pertama Allah. Jadi kalau dibilang Yesus anak Allah, bukan juga lah, karena itu lebih banyak itu anak-anak Allah. Sebelum Allah dan anak-anak Allah ini ciptaan yang pertama dalam bentuk roh, memberikan rancangan gambar seperti apa, blueprint, seperti apa arsitek bikin sebelum itu, bukan mirip Allah. Makanya ada yang bilang di dalam kitab Kejadian mirip kita, kan menurut gambar Allah, berarti Allah juga punya tangan, punya, enggak gitu. Jelas ya. Jadi manusia sebelumnya ada bentuk roh. Allah berkonsultasi, masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Karena malaikat di dalam Al-Quranul Karim justru memprotes, betul? Jangan ya Allah, mereka bagaimana engkau akan menciptakan makhluk yang akan menjadi membawa kerusakan di muka bumi. Lalu Allah bilang, aku lebih mengetahui daripada engkau. Ketika Adam jadi, dimintalah anak-anak Allah ini, atau di dalam Islam disebut sebagai malaikat Allah, untuk memberikan hormat kepada Adam. Yang tidak mau hanya iblis. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya yang pertama, adalah yang menjaga keimanan kita. Karena kita berkualitas ya, agak sulit. Berkualitas, kita harus menjaga paling tidak meningkat. Karena kita udah meningkat, perlu lagi. Yang kedua, saya juga banyak melihat Ustaz di YouTube bahwa Siapa? Melihat Ustaz siapa? Ustaz Kainal. Ustaz Kainal. Oh, Iya. oh, Di YouTube maksudnya. oh, melihat saya di YouTube. Iya. Sekaligus Salah, saya nggak pernah ada di YouTube. ada tuh. Ada. Ya, silakan. Fadal ya Ustaz, Fadal. Saya juga melihat CV kurikulum vitae-nya, karena kurikulum vitae tentang pendeta, Oh. mata pendeta. Iya. Nah, apa sih yang menghalangi? Level Ustaz kan banyak loh pendeta-pendeta itu kan yang dikirim ke Israel. Oh iya, ada. Ya. Kira-kira penghalang apa? Karena yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tentang Oh, Bible dan sebagainya, Oh, iya. adanya kebenaran-kebenaran. iya. Mungkin bisa Baik, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat sebagai orang, saya tidak melihat orang yang sejak lahir muslim ya Ustaz ya. Ini pengalaman ana aja sebagai seorang yang menerima Islam setelah saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Setelah saya dewasa baru saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kiatnya untuk menjaga supaya memang tidak stabil ya Ustaz ya. Kadang-kadang lagi tinggi, kadang-kadang lagi drop banget gitu ya. Untuk menjaga kita kalaupun turun jangan terlalu jauh turunnya gitu. Ingat aja bahwa pada suatu saat kita akan ada di tempat yang matahari cuma sejengkal, dan di saat itu tidak ada yang lain yang menolong kita selain kecintaan kita kepada agama Islam. Ingat aja bahwa itu akan terjadi. Matahari cuma sejengkal. Matahari cuma sejengkal. Matahari cuma sejengkal di atas kepala. Tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada kecintaan kita kepada agama Allah. Selalu ingat matahari. Matahari maksudnya bukan kita menyembah matahari, bukan. Pada suatu saat matahari itu adanya sejengkal di atas kepala kita. Mau jadi apa kita? Kalau saya itu Ustaz, saya mikirnya apa? Ketika matahari sejengkal di atas kepala saya, bagaimana anak saya? Kalau saya tidak cinta Islam dan tidak pompa terus semangat untuk semangat apa ya, menjalankan Islam, gimana anak saya nanti? Apakah saya terkumpul dengan dia? Apakah istri saya ada sebelah saya? Apakah mami saya ada di depan? Apakah bung, usi kakak saya ada di belakang? Apakah mertua saya ada? Kepikirannya jadi ke situ. Kalau kita ke situ, itu paling tidak kita punya semangat Ustaz untuk paling tidak baca ayat Quran 1 hari 2 ayat 3 ayat. Insya Allah 1 tahun selesai.
Nggak perlu hafal, khatam aja dulu ya. Khatam aja Quran. Baca aja dulu, baca. Insya Allah tahun berikutnya baru kita hafal. Insya Allah, Ustaz. Lalu yang kedua adalah, kenapa orang-orang yang, ada nggak sih orang-orang yang seperti Kainama? Banyak, Ustaz. Tapi kenapa kok dia masih tetap stay di sana? Comfortness. Comfortness. Ada kenyamanan di sana yang berat untuk mereka tinggalkan. Nomor satu apa? Uang. Kebenaran nanti dulu. Yang penting uang dulu. Zaman sekarang susah cari uang, Ustaz. Susah. Dan aku menghormati mereka, aku menghormati pilihan mereka. Lalu yang kedua adalah, di mana lagi cari agama seperti agama Kristen, Ustaz? Engkau berdosa apapun, dengan hanya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Mana ada agama kayak gitu? Bikin dosa apapun, dosanya ditanggung di atas kayu salib. Selesai. Dosa yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Mana ada agama seperti itu? Maka itu kalau mau enak, masuk Kristen. Iya, serius. Serius, saya ngajar. Maka itu ada murtadin tuh yang artis-artis. Telepon, Ustadz Kay, ini mau ngobrol lewat telepon. Malas saya. Ustadz Kay tolong. Dia mau telepon. Saya nggak mau ngobrol sama artis. Enggak, sebentar aja. Ngobrol di telepon. Di Jakarta, di Dharma Wangsa. Ngobrol akhirnya. Kita janjian nih Ustadz Kay, ketemu Dharma Wangsa, ayo. Saya naik motor, dia beliin makanan. Saya udah curiga, ini mau ngomongnya pasti aneh. Karena dia udah lepas jilbab. Ini perempuan, artis terkenal. Ustadz Kay, saya baru menemukan apa? Bahwa setiap agama mengajarkan kasih, mengasihi sesama. Jadi tidak perlu jadi Islam, karena semua agama sama, dan semua agama yang baik, benar, apabila orangnya melakukan, maka dia bisa juga masuk surga. Saya bilang, cepat-cepat engkau keluar dari Islam. Karena dia udah dewasa. Udah gak perlu, orang-orang bilang, ayo Ustadz Kay, masukkan pengetahuan supaya dia tidak jadi murtad. Rugi gua. Lu selama 20 tahun ini kemana aja? Allah sudah begitu baik sama engkau, Rasulullah sudah begitu baik sama engkau, para sahabat sudah begitu baik sama engkau dengan memberikan petunjuk, para tabiin, para imam masjid, para ustazah yang mengajar engkau dari kecil, itu baik sama engkau. Engkau kemanain? Terus sekarang gua mesti bikin lu bertahan di Islam, rugi gua. Lu mau baptis kan? Gua tahu. Oh Ustadz Kay jangan gitu. Iya dong, iya, gua anterin, gua yang anterin lu baptis supaya cepat-cepat pergi lu. Kenapa? Kalaupun dia dalam Islam kebanyakan mengeluh. Saya kasih 50 juta. Siapa yang bisa kasih saya satu ayat yang orang Islam melarang mengucapkan selamat Natal? Tuh jadinya kayak gitu. Bercanda. Jadinya kayak gitu. Kenapa? Ngaku Islam tapi serang Islam terus. Kasih berita jelek terus buat Habibullah, cinta kita. Habib dibantai terus, ustadz dibantai terus, dijelek-jelekin. Tapi dia ngakunya Islam. Tuh karena apa? Karena itu Ustadz. Karena nyari comfort.